akan menerangkan sedikit tentang peperangan Uhud yang terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Terjadi pada tahun 2 Hijriyah setelah Rasulullah SAW 2 tahun tinggal di kota Madinah, terjadi peperangan Uhud ini. Biasanya jumlah pasukan kaum muslimin cuma 1000, ada yang belot 300, jadi tinggal 700-an. Nah, yang pasukannya orang Quraisy ada 3000 itu maksudnya pasangan suami istri. Nah, dan kaum muslimin datang duluan ke sini. Kaum muslimin datang duluan mereka ke sini sebelum orang Quraisy datang. Jadi perhatikan, Rasulullah SAW mengatur pasukannya, meletakkan pasukan-pasukan di lembah ini, di lembah Uhud ini. Dari 700 tadi ada, perhatikan, dari 700 tadi ada 50 pasukan yang Rasulullah SAW pilih untuk menjadi pasukan pemanah. 50 pasukan ditunjuk oleh Rasulullah SAW sebagai pasukan pemanah, dan Rasulullah SAW letakkan di gunung ini, bukit kecil ini yang di depan kita ini. Ini namanya Jabal Rumad, ini namanya Gunung Rumad, gunung pemanah. Gunung pemanah ini. Ini ada jumlahnya kurang lebih 50 pemanah handal dan hebatnya para sahabat, pemanah-pemanah yang handal dan terlatih sekali. Rasulullah SAW letakkan di sini dan dikomandani oleh seorang seorang sahabat yang namanya Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah SAW memberikan pesan kepada 50 sahabat ini, jangan kalian turun. Kita menang atau kalah, jangan kalian turun. Pokoknya kalian turun setelah aku kasih isyarat kepada kalian untuk turun. Aku utus seorang untuk ngasih tahu pada kalian untuk turun, baru kalian turun. Kalau belum ada utusan dariku, jangan turun. Kita menang atau kalah. Ini wasiatnya siapa? Rasulullah SAW. Tapi bapak dan ibu-ibu, pasukan Quraisy, pasukan kafir itu dari sana, dari arah kota Madinah tadi. Memang mereka datangnya dari selatan kan, tapi mungkin dari pinggiran Madinah masuknya. Kok Mekah kan selatannya kota Madinah, kita sekarang ini di utara. Orang Mekah kan dari selatan sana, tapi yang jelas mereka dari selatan sana. Nah, dari sana menuju ke sini. Di antara pasukan-pasukan orang kafir Quraisy ini ada pasukan yang menyerang dari sebelah kiri sini. Dari sebelah kiri ada pasukan Maimanah menyerang dari sebelah kanan, ada pasukan yang menyerang dari tengah. Pasukan sebelah kanan kita ini pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Ini Khalid bin Walid masih kafir waktu itu. Khalid masuk Islam kan tahun 8 Hijriyah. Dan peperangannya tahun 2 Hijriyah. Khalid masih jadi orang kafir, masih memerangi kaum muslimin, dan dia juga termasuk komandan pasukan kuda, komandan pasukan berkudanya orang kafir. Nah, menyerang dari sebelah kanan, dan Ikrimah bin Abi Jahal, Ikrimah menyerang dari sebelah kiri. Ikrimah juga masuk Islam nantinya, Masya Allah ya. Taib, mereka berusaha menerobos sini. Pasukan berkuda ini berusaha menerobos ke daerah ini, jamaah. Ini jalanan inilah. Menerobos, pengen menyerang kaum muslimin. Kaum muslimin bersama Rasulullah SAW ada di sana, di ujung sana. Di lembah yang pokoknya mepet gunung sana. Dekat dengan gunung sana, kaum muslimin pasukannya. Dan juga ada di dekat masjid situ. Itu juga pasukannya kaum muslimin ada di situ. Yang jelas mereka berupaya untuk masuk menerobos pengen menyerang ke tengah-tengah kaum muslimin, menerobos ini. Dan setiap kali mereka mau menerobos ke sini, oleh pasukan pemanah dipanah dari atas. Kocar-kacir mereka, luar biasa tuh panahannya, jauh loh ini jamaah. Sini, dan banyak yang tunggang langgang begitu. Jadi cukup merepotkan nih, 50 pemanah ini cukup merepotkan bagi orang-orang kafir Quraisy. Masya Allah. Gak bisa, gak tembus. Jadi Khalid bin Walid setiap masuk ke sini balik lagi, masuk ke sini balik lagi. Gak berani mau nembus ke sana, gak berani. Karena memang berat sekali. Banyak juga yang mereka mati. Dikatakan ada yang 35 orang kafir, ada yang mengatakan 22 orang kafir juga mati.
Maksudnya cukup merepotkan banget ini pasukan pemanah yang jumlahnya 50 sahabat ini. Akhirnya apa jemaah? Benar-benar kocar-kacir yang pasukannya Ikrimah bin Abi Jahal, penyerang sebelah kirinya orang kafir sebelah sana, itu juga gak bisa masuk ke sana, juga gak bisa. Memang ditahan oleh para sahabat yang ada di sana. Jadi pasukannya orang kafir Quraisy ini untuk sesi pertamanya benar-benar terdesak, nggak bisa masuk. Selalu ditahan oleh dari kanan, ditahan oleh pasukan pemanah, dari sana juga ditahan oleh para sahabat. Di tengah juga akhirnya mereka banyak yang mundur jamaah, kayak lari dari medan pertempuran. Jadi balik ke sana, ke arah Madinah. Khalid juga dengan kudanya balik ke sana. Dalam kondisi seperti ini, para sahabat yang jumlahnya 50 sahabat tadi mengira, yang diletakkan oleh Rasulullah SAW di atas Gunung Rumat sana, pasukan pemanah, mereka mengira kalau perangnya sudah selesai, gitu loh. Mengira mereka ini udah menang sih kita ini. Dan di bawah ini banyak rampasan perang, harta rampasan perang yang jatuh di bawah ini. Ya harta benda, ya makanan, ya mungkin alat-alat persenjataan, banyak yang berjatuhan di sini. Sama orang-orang kafir, sama para sahabat yang 50 sahabat tadi, mereka tertarik untuk mengambilnya. Karena banyak harta rampasan di sini. Akhirnya apa jemaah? Mereka benar-benar tidak bisa menahan diri. Tolong perhatikan, mereka tidak bisa menahan diri. Akhirnya mereka kebanyakan turun untuk mengambil harta rampasan tadi yang berjatuhan. Diteriaki oleh komandannya, seorang sahabat yang mulia namanya Abdullah, tadi yang saya sudah sampaikan, makanakum, jangan tinggalkan tempat kalian. Rasulullah SAW memerintahkan kita jangan tinggalkan tempat kita menang atau kalah. Sampai Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita, mereka nekat jamaah turun, kurang lebih ada 40 sahabat. Jadi yang tersisa itu di atas itu enggak lebih 10 orang yang di atas yang tersisa. Benar turun. Khalid bin Walid, seingat radhiyallahu taala anhu, dia kan ke sana. Ketika dia tarik mundur kudanya, dia balik lagi ke arah selatan. Pasukan berkuda lari ke sana menuju ke Madinah. Khalid ini jamaah itu melirik ke belakang, sambil melirik, lihat ke belakang. Jadi naik kuda itu sambil lihat belakang. Dilihatnya pasukan pemanah pada turun, gitu loh. Akhirnya Khalid mengisyaratkan kepada pasukannya, serang kembali, balik, begitu loh jamaah. Makanya Khalid tadi sambil melirik ke belakang, orang pada turun. Akhirnya Khalid mengisyaratkan balik, serang lagi. Dan kaum muslimin di sini, di bawah sini tidak membawa senjata. Jadi sedang mengutin apa gitu, harta rampasan. Di belakangnya ada pasukan orang kafir. Jadi benar-benar dihabisin sama Khalid di sini, sampai panik luar biasa kaum muslimin. Sampai di antara mereka ada yang bunuh satu dengan yang lainnya, sampai nggak sadarnya. Saking paniknya, serangan yang mendadak dari Khalid Walid, serangan balik. Masya Allah, akhirnya qadarallah masyafa'al. Untuk sesi yang kedua ini memang berjatuhan korban dari sahabat, kurang lebih 70 sahabat yang meninggal dan dikuburkan di sana. Itu yang ada pagar-pagarnya itu, kelihatan enggak dari sini? Pagar-pagar itu, lihat enggak jamaah? Kotak besar di tembok, ada pagar-pagarnya itu. Lihat enggak jamaah? Kita enggak usah ke sana lah, panas banget ya. 70 sahabat, dan sahabat yang paling mulia adalah siapa? Pamannya Rasulullah SAW sendiri, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW sendiri, yang termasuk Masya Allah komandan peperangan di sini juga. Beliau meninggal dunia di perang Uhud. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, pelajaran apa yang kita kira-kira bisa kita ambil pelajaran dari perang Uhud ini? Jangan menyelisihi, jangan melawan perintahnya
Rasulullah SAW. Apa saja perintahnya Rasulullah SAW yang datang kepada kita sekarang ini, laksanakan. Ini tidak boleh, jangan deketin. Ini boleh, silahkan lakukan. Ini haram, jangan dikerjakan. Ini halal, ini baru kita kerjakan, lakukan. Perintah kita laksanakan, larangan kita jauhi. Kita akan selamat. Kita akan selamat. Sumber petaka, sumber kekelahan, sumber kelemahan tatkala kita menyelisih siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini singkat kata. Dan kaum muslimin meninggal dunia kurang lebih jumlahnya 70 sahabat. Adapun orang kafir ini berselisih. Para ulama tarikh ada yang mengatakan 22, ada yang mengatakan 35 atau 36 orang. Nah, berselisih para ulama sejarah. Jadi tadi yang musola kecil tadi, menara kecil di sana tadi, yang kita lewat naik bis tadi, di ujung tadi, nah disitulah markas terakhirnya Rasulullah SAW setelah terdesak. Markas terakhirnya Rasulullah SAW, beliau berlindung di situ dengan para sahabat. Dengan kayak tadi kekalahan tadi, serbuan dari Khalid bin Walid. Nah, taib. Selesai, akhirnya orang kafir Quraisy balik ke Mekah. Nah, Allah Ta'ala alam.